Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sulhak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau kita akan menganalisis mengenai kesesuaian lahan terhadap permukiman. Kita menggunakan jurnal dari analisis spasial kesesuaian dan evaluasi lahan permukiman di Kota Ambon. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini, pada jurnal ini terdapat 4 variabel. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ada variabel kemiringan lereng, tutupan lahan, jarak dari sungai, dan juga jarak dari jalan. Nah, di sini sudah tertera ada beberapa skor yang sudah disiapkan. Nah, oke, langsung saja kita pada kesempatan kali ini akan mencoba mengimplementasikan di daerah Banawa. Nah, mungkin di sini ada di Kecamatan Banawa. Oke, saya rasa langsung saja. Nah, yang pertama itu kita ada jarak kemiringan lereng. Kemiringan lereng, kita lihat. Nah, di sini sudah tertera skor. Nah, tapi kita coba ulang. Coba dilihat. Oke. Nah, kita menambahkan, kita add field dulu terlebih dahulu. Skor. Oke, skor KL. Nah, pakai double. Oke, lalu kita isi skor daripada kemiringan lereng. Nah, jadi kita lihat tadi bahwa ketika kemiringan 0 sampai 8 itu adalah 5, selanjutnya 4, 3, 2, dan 1. Nah, jadi kita melihat bahwa semakin tinggi kecuraman, persentase kecuramannya, maka semakin rendah skornya. Begitupun sebaliknya. Oke, kita lanjut pada tutupan lahan. Nah, di sini. Nah, maaf. Kita save edit dulu. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah mengklasifikasikan terkait jenis tutupan lahan dan juga variabel yang ada di jurnal. Nah, kita coba cocokkan karena kebutuhannya di sini berbeda. Oke, kita melihat bahwa lahan terbuka 5, lahan terbangun 3, lahan pertanian 2, dan juga untuk bukan lahan pertanian dan juga badan air itu poinnya adalah 1. Nah, oke. Kita seperti cara yang seperti tadi. Kita bikin skor TP, tutupan lahan. Nah, kita beri double. Oke. Nah, kita isilah. Nah, tadi untuk lahan terbuka itu dia poinnya 5. Nah, ini dia untuk simpan 5. Oke. Nah, untuk lahan terbangun dia 3. Lahan terbangun 3. Untuk lahan pertanian dia 2. Nah, untuk bukan lahan pertanian dan juga badan air masing-masing 1. Oke. Nah, kita lanjut ke jarak dari jalan dan juga jarak dari sungai. Nah, kita melakukan analisis buffer untuk yang ini, teman-teman. Oke, di sini skor J lah, jalan. Oke. Kita buat juga dulu di sini terlebih dahulu. Skor S untuk sungai. Nah, double juga.
Lalu kita mulai editingnya. Kita pakai dan sungai. Oke, kita bisa isi di sini. Nah, jadi kita lihat bahwa di 100 meter dia, kalau di bawah dari 100 meter dia 1, dan kalau lebih dari 100 meter itu 5. Nah, kenapa di sini 4500? Kita pada saat multiple ring buffer kita melebihkan sampai daerahnya semua tercakup, teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan bahwa dia lebih daripada 100 meter dalam satu daerah tersebut. Nah, begitupun untuk daerah jalan. Jadi semakin dekat dia dengan jalan maka semakin kecil skornya. Semakin jauh maka semakin besar skor yang diberikan. Nah, setelah kita melakukan analisis, setelah kita melakukan scoring, kita save. Lalu selanjutnya kita melakukan proses pembobotan. Nah, pembobotan itu dilakukan dengan cara menggunakan analisis AHP. Jadi kita melihat di sini, yaitu AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Nah, adapun langkah-langkahnya seperti ini, teman-teman. Mendefinisikan masalah, menetapkan prioritas elemen, mengukur sintesis, mengukur konsistensi, hitung konsistensi indeks, hitung konsistensi rasio, dan memeriksa konsistensi hierarkinya. Nah, di sini ada rumusnya, ada rumus CR-nya, ada rumus CI-nya. Nah, oke. Mungkin langsung saja kita ke tabel HP. Nah, sebelumnya saya sudah membuat. Oke. Nah, mungkin saya akan hapus kembali. Oke, di sini sebenarnya saya sudah pakai formulanya. Dan kenapa saya menentukan angka 2 di sini? 2, 3 di sini berarti menentukan bahwa semakin besar poin yang diberikan pada bagian atas, yaitu berarti dapat dikatakan bahwa dia lebih penting. Nah, contoh, kemirikan lereng saya berikan poin 2, berarti dia sedikit lebih penting daripada penggunaan lahan dalam menentukan kesesuaian lahan terhadap permukiman. Begitupun ketika nilainya 3. Begitupun ketika nilainya 3, berarti dia sedikit lebih penting lagi daripada 2. Begitu, teman-teman. Nah, lalu untuk pada bagian bawah itu kita menggunakan metode seperti ini, teman-teman. Kemirikan lereng dan penggunaan lahan. Nah, berarti ketika penggunaan lahan dan juga kemirikan lereng dibandingkan, maka akan kebalikannya, atau bisa dikatakan dia akan dibagi 2. Dia akan dibagi, bukan dibagi 2, dia akan dibagi. Nah, begitupun yang seperti ini, dia akan dibagi. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada matriks ternormalisasi. Oke, mungkin ini akan saya ulang. Ya, matriks ternormalisasi. Nah, ini caranya adalah dengan cara membagi antara ini dan juga totalnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Itu akan dibagi. Oke, kita kunci supaya kita bisa sesuaikan. Nah, begitupun dengan yang penggunaan lahan. Oke. Dibagi dengan ini. Nah, kita berikan dolar untuk mengunci. Nah, dari jalan pun seperti itu. Terus, teman-teman. Nah, kita langsung kunci saja di sini. Nah, ini namanya ternormalisasinya untuk menentukan bobotnya sih, teman-teman. Oke. Dibagi dengan 10. Nah, salah. Saya lupa kunci. Kunci di sini. Lalu kita tarik ke bawah. Oke. Begini, teman-teman. Oke.
selanjutnya kita masuk pada proses bobot. Nah, di sini kita gunakan namanya average atau menghitung. Nah, oke, di sini kita akan lanjutkan. Kita akan hitung rata-ratanya menggunakan namanya average. Kita hitung. Nah, ini dia. Oke, langsung kita tarik ke bawah. Nah, untuk mencari persentasenya, kita perlu buat ini dikali dengan 100%. Oke, coba tarik bawah. Nah, pada saat teman-teman itu mentotalkan atau menggunakan sum, maka akan didapatkan nilai yaitu 1 dan juga 100 karena bunyinya persentase. Nah, oke, lanjut kita copy pada bagian ini ke sini. Oh, oke, sorry. Kita menggunakan. Nah, di sini kebetulan karena kita akan memulai uji konsistensinya. Oke, saya hapus dulu, kita uji kembali, teman-teman. Kita uji kembali. Nah, di sini kita menetapkan namanya jumlah kelas. Karena jumlah kelas kita sudah punya, yaitu ada kemiringan lereng, penggunaan lahan, jarak dari jalan, dan juga jarak dari sungai, yaitu ada 4 parameter yang kita gunakan. Nah, kemudian kita akan menghitung lambda maksimal dengan cara, yaitu yang pertama kita akan kalikan antara total daripada matriks perbandingan berpasangan dan juga hasil daripada matriks ternormalisasi, yaitu bobotnya. Nah, sini kita akan kalikan, buka kurung. Oke, dikali dengan ini pada kemiringan lereng, dikalikan dengan kemiringan lereng, kurung, baru kita tambahkan dengan ini. Teman-teman jangan lupa kita buka kurung agar supaya tidak saling tumpang tindih. Kita kalikan dengan penggunaan lahan, tutup kurung, lalu kita tambah lagi, lalu kita buka kurung lagi, kita kalikan dengan jarak dari jalan, lalu kita tutup, lalu kita tambah, lalu kita kalikan dengan ini. Nah, kita sudah dapat lambda maksimalnya. Nah, lalu kita menghitung CI-nya. Jadi kita melihat di sini bahwa CI itu berarti lambda maksimal dikurang N, dikurang 4, tutup kurung, lalu kita bagi, lalu buka kurung lagi, lalu N kembali, dan juga kurang 1. Nah, sama dengan. Oke, kita sudah dapat CI-nya. Nah, RI di sini kita sudah ditentukan sebenarnya teman-teman oleh Saati. Sini tergantung daripada jumlah N-nya atau jumlah kelasnya. Ketika kita punya 4 kelas berarti 0,90 untuk IR-nya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, jadi CR di sini itu sama dengan CI dibagi dengan RI. Nah, kita mendapat 0,09. Nah, pada metode ini dikatakan konsisten, dikatakan dapat digunakan ketika nilai CR-nya, nilainya itu kurang dari 0,1. Nah, karena kita punya nilai uji konsistensi di sini adalah 0,09, maka dapat dikatakan bahwa nilainya kita ini konsisten dan dapat digunakan, tidak perlu untuk direvisi kembali. Nah, lanjut pada ArcGIS, teman-teman. Nah, kita selanjutnya mengisi kolom bobot daripada hasil pencarian bobot di AHP tadi. Bobot J. Oke, kita taruh double. Begitupun ini. Setiap variabelnya kita berikan bobot pada fieldnya. Bobot S. Dan juga tutupan lahan juga. Kita berikan
bobot TP double. Oke. Kemiringan lereng pun seperti itu. Kita berikan bobot KL. Kita buat double. Oke. Nah, setelah kita buat fieldnya, kita lihat kembali nilai daripada hasil tadi. Nah, bisa dilihat di sini yang mana prioritas, yaitu yang paling tinggi persentasenya. Nah, di sini karena kita lihat yang paling tinggi persentasenya yaitu pada kemiringan lereng, yang menjadi persentase paling tinggi dia. Ada di 39%. Lalu disusul oleh penggunaan lahan, jarak dari jalan, dan juga jarak dari sungai. Nah, oke, lanjut. Kita akan memasukkan nilai ini, nilai bobot yang biasa, itu ke dalam ArcGIS. Oke, kita ambil 2 angka di belakang koma lah. Di sini kita ambil, atau kita coba bulatkan. Nah, ini pun kita coba bulatkan. Oke, kita lakukan pembulatan, lalu kita masukkan ke dalam ArcGIS. Nah, untuk kemiringan lereng di sini ada 0,40 untuk bobotnya. Kita masukkan 0,40. Oke, selanjutnya tutupan lahan. Kita lihat lagi, tutupan lahan itu di angka 0,32. Dia di angka 0,32. Oke, lalu kita lanjut jarak dari sungai. Jarak dari sungai dia 0,10 dan jarak dari jalan 0,19. 0,19. Jarak dari jalan dia 0,19 tadi ya guys. Oke guys. Nah, setelah kita melakukan proses pembuatan, kita union untuk melakukan overlay. Bisa menggunakan fitur union, bisa juga menggunakan intersect, tapi pada kesempatan kali ini kita gunakan union. Oke, sorry. Nah, kita gabungkan. Kita tunggu teman-teman. Tunggu prosesnya agak lumayan lama. Oke, ini adalah hasil daripada union. Kita akan buka. Nah, kita lihat di sini sudah tergabung. Lalu kita akan tambahkan yang namanya nilai total. Kita gunakan double. Nah, oke, perhatikan teman-teman. Ini kita fill kalkulator. Nah, kita buka kurung. Skor J itu dikalikan dengan bobot jalan juga, bobot jarak jalan, lalu tutup kurung, lalu kita tambahkan, buka lagi dengan skor dan bobot dari kelas-kelas yang lain.
Oke. Oke, kita lanjut. Kita di sini sudah ada tadi skornya. Oke, tutup kurung. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan skornya, nilainya. Lalu setelah itu kita klasifikasikan lah. Kita klasifikasikan, kita edit kelas. Oke, lalu kita teks. Nah, oke, biarlah kelas. Nah, untuk menyederhanakannya, teman-teman, kita menggunakan fitur yang namanya dissolve. Oke, kita di sini ke referencing, kita coba dissolve. Karena yang kita butuhkan sekarang adalah nilai dari tadi dengan kelasnya. Nah, oke. Dissolve di sini. Oke. Matikan dulu. Oke. Nah, sini kita buka. Nah, dari sini lihat kelasnya, nilai totalnya. Nah, kelihatan di sini, guys. Oke. Setelah itu kita melakukan interval untuk mengklasifikasikan kelas. Nah, caranya yaitu kita tentukan dulu, kita menentukan kelas tertinggi, interval tertinggi. Nah, cara menentukannya yaitu yang pertama kita harus menentukan dulu kelas paling total kelas paling tinggi atau nilai paling tinggi di kelas. Nilai paling tinggi kelas ada 4,29 dan yang paling rendah itu 0,29. Kita lihat. (4,29) dan juga 0,29, dan kita akan menggunakan 4 kelas berdasarkan permintaan. Kita menggunakan 4 kelas di sini yaitu kelas sangat sesuai marginal dan juga tidak sesuai. Oke, kita lanjut. Menggunakan rumus interval itu kan itu 4 kelas. Oke. Jadi sama dengan itu 4 dikurangi dengan nilai terendah, lalu hasilnya itu dibagi dengan 12. Nah, di sini kita punya interval 1. Nah, cara menentukan interval yaitu yang pertama kita harus tambahkan antara kelas paling rendah ditambahkan dengan hasil daripada intervalnya 1. Nah, ini adalah kelas tertingginya, lalu ditambahkan lagi tadi. Tambahkan dengan 1. Lalu selanjutnya selanjutnya ditambahkan dengan 1 juga. Begitupun ini tambahkan 1. Oke, kita sudah mendapatkan kelas tertingginya. Nah, di sini kita sudah dapat menentukan kelasnya. Nah, oke, kita lanjut ke RMap. Nah, untuk kelas pertama tadi itu 1,29. Oke, kita cari 1,29. Nah, di sini. Karena selanjutnya adalah 1,33. Oke, kita tentukan ini berarti kelas paling rendah, berarti semakin rendah dia berarti semakin tidak sesuai. Jadi kita pakai untuk kelas 1 tidak sesuai atau N. Oke. Nah, untuk kelas 2 dia di 2,29. Kita cari lagi teman-teman. 2,29. Nah, kita dapat. Oke. Di sini dia adalah S3. S3 atau dapat dikatakan juga
dia sesuai marginal atau punya syarat. Oke. Nah, selanjutnya dari 2,29 sampai dengan 3,329. Jadi ini itu kita tetapkan dia S2, yaitu sesuai. Dan yang kelas paling akhir itu sampai di 4,29 maksud saya, 4,29 itu sebagai kelas yang sangat sesuai. Dia berada di S1. Sangat sesuai. Oke. Kita ganti sangat sesuai. Bukan sesuai lahan langsung. Oke, kita akan lihat. Kita menggunakan simbologi untuk melihat. Garis kelas. Oke. Kita atur dulu sesuai. Oke. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman. Yang mana di Kecamatan Banawa itu yang tidak sesuai. Itu kita berdasarkan jurnal yang ada, itu jurnal ini. Oke, di sini kita bisa melihat hasil jika diimplementasikan di Kecamatan Banawa. Oke, sekian video saya. Semoga bermanfaat. Saya Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.